Mertua menamparku saat kutolak permintaan dia untuk memberikan kunci rumah. Kubalas dengan cara tak terduga. Namaku Citra, perempuan berusia 27 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dengan keluarga biasa yang mengajariku hidup sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru, sementara ibuku menjalankan warung kecil di depan rumah. Meski hidupku tidak bergelimang harta, tapi keluargaku membesarkanku dengan limpahan kasih sayang dan rasa saling menghargai. Nilai itu yang kubawa sampai dewasa, hingga akhirnya mempertemukanku dengan seorang lelaki bernama Lukman. Aku mengenalnya lewat acara pernikahan sepupuku 2 tahun lalu. Saat itu, ia bukan laki-laki yang langsung membuatku jatuh hati. Penampilannya sederhana, namun sikapnya sopan dan tutur katanya halus. Dalam beberapa percakapan, aku menangkap bahwa ia adalah pria yang menghargai keluarga. Itu yang membuatku perlahan luluh. Waktu berlalu, hubungan kami berkembang, hingga ia memberanikan diri melamarku. Keluargaku menyambut baik, terlebih melihat kesungguhan yang ia tunjukkan. Namun, sejak awal aku tahu bahwa hubungan ini tidak akan semudah yang kubayangkan. Bukan karena Lukman, melainkan karena sosok lain dalam hidupnya, ibu kandungnya, Ibu Siti. Aku pertama kali bertemu Ibu Siti saat lamaran. Perempuan itu cantik, anggun, tapi nada suaranya terdengar tajam. Tatapannya menilai dari ujung kepala hingga kaki. Saat bersalaman pun, genggamannya terasa dingin, bukan karena suhu ruangan, tapi lebih karena sikapnya yang jauh dari hangat. "Kerja di mana?" tanyanya kala itu, dengan suara tanpa senyum. "Ibu, Citra guru honorer," jawab ibuku, berusaha ramah. Wajah Ibu Siti tampak menahan sesuatu. Ia mengangguk pelan, seolah menerimanya, tapi aku tahu ia menyimpan nada keberatan di balik matanya. Namun, ia tetap merestui pernikahan kami. Katanya, yang penting Lukman bahagia. Aku menikah dengan Lukman beberapa bulan setelah lamaran. Prosesi berjalan lancar, meski aku beberapa kali menangkap Ibu Siti merengut kecil karena dekorasi sederhana yang kupilih. Aku tak terlalu memikirkannya. Aku percaya bahwa semua orang butuh waktu untuk saling mengenal. Dan aku yakin, jika aku tulus, sikap Ibu Siti padaku lama-lama akan membaik. Aku dan Lukman tinggal di sebuah rumah kecil yang baru dibangun di kota tempat ia bekerja. Rumah itu sederhana, 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan halaman sempit yang bisa kutanami bunga. Ada rasa bangga melihat tempat itu, meski bukan rumah besar, namun bagiku cukuplah sebagai tempat memulai keluarga. Lukman orang yang tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Ia bangun lebih awal dariku setiap pagi, menyiapkan kopi dan roti sebelum berangkat kerja. Hal kecil semacam itu membuatku merasa dihargai. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan hangat. Aku mulai bekerja di sekolah swasta dekat rumah, sementara Lukman tetap di kantor lamanya. Kami punya jadwal sederhana: bekerja, pulang, memasak, saling bercerita. Aku merasa bahagia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sejak sebulan setelah kami tinggal bersama, Ibu Siti mulai sering datang. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, hingga akhirnya hampir setiap 2 hari sekali. Ia datang tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan cepat, seolah ingin memastikan kami ada di dalam. Di awal kedatangannya, aku menyambut hangat. Kupikir, wajar seorang ibu ingin melihat keadaan anaknya. Tapi semakin sering ia datang, semakin aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia sering memeriksa isi kulkas, membuka lemari dapur, lalu berkomentar, "Kamu masak ini? Lukman tuh nggak suka yang begini."
Harusnya kamu tanya dulu. Atau, kenapa susunan bumbu begini? Di rumah dulu nggak pernah begini, berantakan. Nada suaranya tidak pernah benar-benar marah, namun menggurui bahkan meremehkan. Aku berusaha sabar, menanggapi dengan sopan meski hati sedikit perih. Aku tahu aku baru masuk dalam keluarganya, dan masih banyak penyesuaian. Lukman sendiri jarang berbicara soal itu. Saat ku sampaikan keberatanku tentang kebiasaan Ibu Siti yang terlalu sering mengecek rumah, ia hanya mengangguk dan berkata, namanya juga ibu. Mungkin dia khawatir. Aku mengerti. Tapi kadang kekhawatiran itu terasa lebih seperti kontrol. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari sekolah, kudapati Ibu Siti sudah berada di dapur, membuka lemari dan memindah-mindahkan peralatanku. Kamu kok kaget begitu? Ujarnya ketika melihatku terpaku di ambang pintu. Saya kira, tadi tidak ada tamu, Bu, jawabku pelan. Oh, ia tersenyum tipis. Tadi ibu lihat pintu depan gak dikunci. Ibu masuk aja. Aku terdiam. Aku yakin betul tadi pagi aku sudah mengunci pintu sebelum berangkat. Sejak saat itu, aku mulai merasa tidak nyaman. Rasanya seperti diawasi. Privasiku terasa rapuh. Namun aku tetap menahan diri. Aku pikir, aku hanya perlu lebih sabar. Lalu, suatu malam, ketika kami makan bersama, Ibu Siti berkata tanpa basa-basi, "Kamu punya duplikat kunci rumah ini, kan?" Aku menatapnya heran. "Iya, Bu. Saya minta satu." Seketika ruang makan menjadi hening. Suara sendok beradu dengan piring terhenti. Lukman menatap ibunya, namun tidak berkata apapun. Ia seolah menunggu reaksiku. Aku menelan ludah pelan. "Buat apa, Bu?" "Supaya kalau kamu lagi pergi atau sibuk, saya bisa masuk. Ini kan rumah Lukman juga." Nada bicaranya begitu yakin. Tidak ada ruang untuk sanggahan. Aku tersenyum kecil, mencoba bersikap sopan. "Maaf, Bu. Bukan karena saya tidak percaya. Tapi saya belum siap memberikan kunci. Rasanya, itu terlalu pribadi." Wajah Ibu Siti mengeras. Ia menatapku tajam, seolah tak percaya atas penolakanku. "Kamu ini menantu kok sulit sekali. Ibu mertua sendiri loh. Kamu takut ibu ambil apa?" Aku gugup. "Bukan begitu, Bu. Hanya saja saya harap ibu bisa menghormati privasi kami." Sejak hari itu, aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Aku belum tahu akan jadi seperti apa masa depanku di rumah ini. Namun aku merasakan bibit konflik mulai tumbuh. Pelan tapi pasti. Dan aku, yang awalnya hanya ingin hidup sederhana dan damai, perlahan belajar bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga seluruh dunia di belakang mereka. Sejak percakapan tentang kunci rumah itu terjadi, suasana hatiku tidak lagi senyaman dulu. Meski tidak ada yang membahasnya lagi. Namun tatapan dingin Ibu Siti waktu itu seakan terus menempel di benakku. Dan lebih menyulitkan adalah kenyataan bahwa Lukman tidak berkata apapun. Seolah memilih untuk tidak memihak, namun rasanya ia hanya diam di pihak ibunya. Aku mencoba mengubur kegelisahan itu dan meneruskan rutinitas sebagai istri. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, menyiram tanaman di halaman kecilku, lalu berangkat mengajar. Anak-anak di sekolah menjadi pelipur lara. Mereka polos, ceria, membuatku lupa bahwa ada awan gelap yang mulai menggantung di rumahku sendiri. Namun, setiap pulang ke rumah, aku kembali harus berhadapan dengan kenyataan yang tak selalu ramah. Kunjungan Ibu Siti menjadi semakin sering. Bahkan saat aku belum pulang, kadang ia sudah ada di dapur. Dari mana ia masuk? Aku tidak tahu. Tapi aku menduga ia masih punya salinan kunci atau entah bagaimana ia bisa masuk.
yang membuatku makin tidak nyaman. Ia sering membuka lemari pribadiku, membongkar susunan pakaian, bahkan mengomentari pakaian dalamku. Ini kok warnanya mencolok? Menantu harusnya sopan dan rapi. Kalau begini nanti Lukman gak betah. Komentarnya tajam, seolah aku anak kecil yang tak tahu apa-apa. Meski hatiku panas, aku menahan diri. Kadang aku berpikir, mungkin aku hanya harus lebih sabar. Bukankah pernikahan butuh penyesuaian? Namun, lama-lama rasanya tidak masuk akal. Pada suatu sore, saat aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Ibu Siti tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Ia membawa 2 kantong plastik berisi sayuran. Tanpa ditanya, ia menaruh semuanya di dapur dan langsung membuka kulkas mencari isi dalamnya. "Duh, kamu ini." "Ya," keluhnya sambil mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. "Sayur seminggu begini kok masih disimpan? Sudah layu. Ini pemikiran orang kampung banget. Buang-buang uang." Aku tergagap. "Bu, itu bukan seminggu. Itu baru saya beli tadi pagi." "Ah, masa ibu nggak bisa bedain mana yang layu mana yang segar?" Nada merendahkannya menusuk, bukan hanya melukai telinga, tapi juga harga diri. Aku tahu ia tidak menyukaiku sejak awal. Tapi seharusnya setelah menikah, ada sedikit ruang untuk saling menerima. Nyatanya, ruang itu tidak pernah ia beri. Aku menghela napas, menatap tumpukan sayur yang ia keluarkan. Rasanya seperti aku kehilangan kendali atas dapurku sendiri. Ruang yang seharusnya menjadi wilayahku sebagai istri. Ketegangan lain datang dari Lukman. Ia tampak semakin sering pulang larut. Saat kutanya, ia hanya berkata ada pekerjaan tambahan. Namun, aku tahu ia pulang terlambat karena tidak ingin berada di rumah saat ibunya di sana. Ia memilih mengambil jalan aman, menghindari konflik. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, aku memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," panggilku pelan. "HM?" jawabnya sambil memainkan ponselnya. "Aku ingin bicara." Ia menatapku, sebagian fokusnya setengah hilang. "Kenapa?" "Tentang ibu," kataku. Aku merasa mulai tidak nyaman dengan sikap beliau. Lukman terdiam. Aku melanjutkan, meski suaraku pelan. "Beliau sering masuk rumah tanpa izin, memeriksa barang-barang di dapur, membuka lemari bajuku. Aku merasa privasiku hilang." Lukman menyandarkan tubuhnya. "Ibu cuma ingin bantu." "Tapi caranya?" Suaraku semakin lirih. Aku merasa seperti tidak dihargai. Ekspresinya berubah datar. "Kamu itu harus bisa lebih mengalah. Ibu cuma ingin memastikan kamu bisa mengurus rumah dengan baik." Aku menatap wajahnya, berharap ada sedikit pemahaman. Namun ia tampak menutup diri. "Kamu kan masih baru jadi istri. Ya belajar dulu. Ibu sudah pengalaman," ujarnya. Aku terdiam. Rasanya percuma jika aku meneruskan pembicaraan. Kalimatnya tidak memberi ruang untuk perasaanku. Sejak malam itu, aku mulai memahami sesuatu. Bagi Lukman, kehadiran ibunya tak bisa diganggu-gugat. Dan kalau aku ingin hidup tenang, aku harus mau menyesuaikan diri, atau menahan sakit sendirian. Di sekolah, rekan kerjaku, Bu Rani, menyadari aku sering melamun. Ia menghampiriku saat jam istirahat. "Kamu kenapa? Kelihatan capek." "Ya?" Aku tersenyum hambar. "Nggak apa-apa, Bu." Ia duduk di sampingku, menepuk pundakku ringan. "Kalau ada apa-apa, cerita aja. Biar enteng." Aku menatapnya. Ada rasa ingin bicara, namun aku menahan diri. Aku tidak ingin membuka aib rumah tangga. Karena bagaimanapun, aku masih mencintai Lukman. Hari-hari berlalu.
Meski aku berusaha tetap tersenyum dan bekerja seperti biasa, batinku mulai lelah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat raman bagiku, mulai terasa seperti dataran asing yang penuh tatapan menghakimi. Suatu hari, Ibu Siti datang membawa baju-baju baru untuk Lukman. Ia membentangkannya di ruang tamu. "Ini buat Lukman. Biar penampilannya bagus," katanya. Aku menatap baju-baju itu. "Mal, rapi, kekinian. Kamu itu juga harus bisa beliin yang begini. Masa laki-laki bekerja, istrinya cuma begitu aja?" Ucapnya sambil memandang ke arahku, dari atas kepala sampai ujung kaki. Aku mengangguk. "Terima kasih, Bu." Rasanya aku kembali diremehkan. Aku bekerja, walaupun honorer. Aku berusaha mengelola uang agar hemat. Tapi bagi beliau, itu tak ada nilainya. Hari itu, aku memilih diam. Namun dalam diamku, ada pertanyaan yang berkali-kali muncul. Sampai kapan ini harus bertahan? Pada suatu malam, saat hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam. Aku sedang berada di ruang tamu, menunggu Lukman pulang. Terdengar ketukan di pintu. Keras dan terburu-buru. Dek dek, dek dek. Aku berjalan ke arah pintu, penuh tanya. Saat ku buka, kulihat sosok yang kini mulai membayang di setiap penghujung ketenanganku. "Ibu Siti, kok gelap begini? Kamu di rumah aja masa nggak sadar listrik padam?" Ujarnya tanpa salam. Aku mencoba tersenyum. "Iya Bu, baru mati tadi." Ia menyingkirkan tubuhku perlahan dengan tangan, masuk ke dalam rumah seperti biasa, tanpa menunggu dipersilakan. "Mana Lilin?" tanyanya. "Ada di dapur, Bu." Tak sampai 2 menit, ia sudah menyalakan lilin. Aku diam mengamati. Dalam cahaya temaram, wajahnya tampak tajam. "Kamu ini, ya," katanya, "tinggal di rumah harus sigap. Jangan males." Kalimat itu menusuk. Aku diam, menahan diri untuk tidak membalas. Ia menatap ruang tamu, kemudian dapur, lalu berkomentar, "Sudah 2 bulan masih begini aja, susunan rumahnya. Kayak nggak ada kemajuan." Haparanku turun. 2 bulan? Rasanya setiap hari aku berusaha membuat rumah ini nyaman. Namun baginya, semuanya selalu salah. Dan di momen itu, di tengah temaram lilin yang redup, aku merasakan satu hal. Akan ada masa di mana kesabaranku habis. Aku belum tahu kapan. Tapi benih itu sudah mulai tumbuh, waktu perlahan bergulir. 2 bulan terasa bagai 2 tahun bagiku. Setiap hari aku bangun dengan harapan sederhana. Semoga hari ini berjalan damai. Namun setiap hari pula selalu ada celah bagi Ibu Siti untuk masuk dan meninggalkan jejak yang membuat dadaku sesak. Kini Ibu Siti datang bukan hanya 2 hari sekali, tetapi hampir setiap hari. Kadang ia datang pagi, lalu pergi sebentar, dan kembali sore. Seolah ia tak punya urusan lain selain mengamati setiap gerak-gerikku. Suatu pagi, ia datang saat aku sedang bersiap ke sekolah. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke kamar tidurku, membuka lemari pakaian. Aku yang kala itu sedang merapikan tas, terperangah. "Bu, itu kamar saya dan Lukman," kataku sopan. Ibu Siti menoleh sekilas. "Ibu cuma mau rapikan. Kamu kalau nyusun begini terus, baju Lukman bisa kusut." Dengan cekatan, ia membalik tumpukan baju, memisahkan beberapa untuk disetrika ulang. Aku terdiam. Sungguh, rasanya aku ingin meminta beliau keluar. Tapi lidahku keluh karena takut membuat situasi makin panas. Hubungan kami semakin tegang, namun tidak pernah meledak. Hanya diam yang kerap menggantung, menusuk, dan membuatku lelah. Pada suatu Sabtu pagi, aku berniat membersihkan dapur. Piring kotor hanya sedikit,
Sisa makan malam kemarin. Tapi sebelum aku sempat menyentuh spons, Ibu Siti sudah berdiri di belakangku. Kamu kalau cuci piring, jangan begini. Ini masih licin, katanya sambil mengambil piring yang baru saja kubasuh. Aku mengamati piring itu, bersih dan sudah kubilas. Namun baginya, selalu ada yang salah. Ia mengulang cuciannya, menggosok keras seperti ingin menghapus kesalahanku. Banyak perempuan sekarang malas. Jadi istri itu butuh ketelatenan. Kalau enggak, suami bisa bosan. Katanya, seolah ingin mengingatkanku akan kemungkinan paling buruk. Aku mengangguk pelan. Saya belajar, Bu. Belajar kok lama sekali? Balasnya cepat. Lidahku keluh. Kata-katanya menusuk lembut, namun dalam. Pagi itu aku diam, membiarkannya memegang kendali penuh atas dapurku. Sulit sekali bagiku menerima kenyataan bahwa sebagai istri, aku tidak memiliki kebebasan mengatur rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah pulang dari sekolah, aku melihat ruang tamu berubah total. Sofa yang biasanya di sebelah jendela dipindah ke sisi berlawanan. Rak buku bergeser. Bahkan bingkai foto pernikahan kami sudah tidak tampak di dinding. Aku berdiri mematung. Dari arah dapur, kudengar suara peralatan masak beradu. Dan benar, Ibu Siti ada di sana, mengatur ulang benda demi benda tanpa diminta. Bu, kataku tercekat. Rumahnya berubah. Oh, iya, katanya santai. Ibu lihat susunan yang kemarin tidak cocok. Ruangnya sempit. Ibu pindahkan biar enak dilihat. Aku melangkah ke ruang tamu, mencari foto pernikahan kami. Akhirnya kutemukan, ditaruh di atas rak kayu, menyandar begitu saja, nyaris jatuh. Bu, kok fotonya di sini? Tanyaku pelan. Ibu Siti menoleh. Oh, foto itu? Tidak cocok di ruang depan. Nanti kalau ada tamu, kelihatan sekali. Tidak enak. Aku mengerjap. Bukankah penempatan foto pernikahan pasangan di ruang tamu justru hal yang lumrah? Tapi baginya, semua harus mengikuti standar yang ia buat sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasakan amarah melintas di dadaku. Tidak besar, namun cukup hangat untuk membuatku sulit bernapas. Aku ingin bicara pada Lukman malam itu. Dan benar, ketika ia pulang, aku langsung mengajaknya duduk. Mas, kenapa kamu diam saja kalau ibu sering masuk rumah seenaknya? Tanyaku. Lukman memijat pelipisnya. Citra, ibu cuma ingin bantu. Tapi ini rumah kita. Aku merasa tidak punya ruang. Lukman menarik napas panjang. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya dalam. Ini bukan soal besar atau tidak. Ini soal batas. Wajahnya mengeras. Kalau kamu menganggap ibu masalah, berarti kamu yang punya masalah. Kata-kata itu memukulku keras. Bagaimana mungkin aku yang disalahkan? Aku hanya ingin dihargai sebagai istri, sebagai seseorang yang juga punya tempat dan hak dalam rumah ini. Malam itu, aku masuk kamar lebih dulu, meninggalkan Lukman di ruang tamu. Air mataku menetes tanpa suara. Aku bukan menangis karena lemah, tetapi karena lelah. Perasaan tak dianggap oleh orang yang seharusnya paling mengerti. Lelaki yang kupilih untuk kuhabiskan hidup bersama. Beberapa hari kemudian, Ibu Siti datang lagi. Kali ini, ia membawa tas besar. Selayaknya seseorang yang hendak menetap. Ia melenggang masuk dan berkata santai. Ibu nginap beberapa hari di sini. Aku menelan ludah. Beberapa hari? Iya. Rumah lagi direnovasi sedikit. Katanya, tanpa rasa bersalah atau berusaha menyamakan suara. Aku mengangguk kaku. Jantungku berdegup cepat. Rasanya seperti rumah ini menjadi milik orang lain.
dan aku sekadar menumpang. Sepanjang siang, ia mengatur rumah sesuka hati. Kadang ia memanggilku hanya untuk mengkritik hal remeh. Cara menata bumbu, memilih bahan makanan, atau cara menyetrika. Baju ini kok masih ada lipatannya? Kamu itu ngantor, tapi kerja rumah juga harus bisa. Jangan cuma mengandalkan suami. Aku menggigit bibir, menahan komentar. Apa ia mengira aku tidak bekerja keras? Malamnya, aku kembali mencoba bicara dengan Lukman. Tapi responnya sama, abu-abu, tidak tegas. Citra, ibu cuma sementara, katanya. Nggak akan lama. Namun, suara hatiku berbisik, akan ada yang lebih besar dari ini. Aku merasakan perubahan kecil, seperti angin pelik yang berhembus di balik tirai. Dan di tengah semua itu, aku mulai mengamati sesuatu. Setiap kali Ibu Siti datang, ia selalu memeriksa pintu, jendela, dan gantungan kunci. Ia memperhatikan dengan teliti di mana kunci utama disimpan. Dan suatu sore, saat ia pikir aku tidak memperhatikan, kulihat ia menggeledah laci tempat Lukman biasa menyimpan barang pribadi. Aku merinding. Ia sedang mencari kunci cadangan. Dan sejak hari itu, aku tahu, kontrolnya tidak lagi sekadar mengatur dapur atau ruang tamu. Ia ingin menguasai seluruh rumah, termasuk akses untuk keluar masuk kapanpun ia mau. Dan perlahan, rumah yang kupikir milik bersama berubah menjadi tempat yang bukan lagi milikku. Disitulah benih konflik mulai tumbuh. Bukan lagi benih kecil, tapi menjadi akar yang mengeras, menyebar, dan mulai mengguncang fondasi rumah tanggaku. Aku belum berani mengambil tindakan. Saat itu, aku masih percaya bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Tapi aku salah. Sangat salah. Karena yang datang setelahnya lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Hari berlalu sejak insiden Ibu Siti yang meminta kunci rumah Citra tanpa alasan jelas. Meski tidak sampai menimbulkan pertengkaran besar, hati Citra tak tenang. Ia berusaha bersikap biasa, tapi sorot mata Ibu Siti yang mengintai setiap gerak-geriknya terus terpatri dalam ingatannya. Suatu pagi, Citra bangun lebih awal dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di luar jendela. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan Lukman. Aroma bawang dan telur membuat rumah kecil itu terasa hangat. Namun, sesuatu mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Ibu Siti? Citra memang tahu ibunya Lukman itu orang yang tegas dan pendiam. Tapi sejak pindah ke rumah baru itu, sikap sang mertua terasa berbeda, lebih menguasai, seolah ingin tahu setiap inci kehidupan mereka. Sekitar pukul 8, Citra pergi ke teras melihat tanaman bunga yang baru ia beli. Saat memindahkan pot, gerakan di pagar membuatnya menoleh. Ibu Siti berdiri di depan, tersenyum tipis. Senyum yang tampak lebih seperti garis dingin di wajahnya. "Lagi apa, Tra?" Suara Ibu Siti terdengar datar. Citra menelan ludah, berusaha santai. "Ini, Bu, lagi rapikan bunga." Ibu Siti melangkah masuk tanpa dipersilakan. Ia mengamati rumah seolah sedang menilai sesuatu, membuat Citra merasa diinterogasi. "Lukman mana?" tanya Ibu Siti. "Sudah berangkat, Bu," jawab Citra. Ibu Siti mengangguk pelan. "Makanya, kamu jangan terlalu terlena hidup di rumah ini. Jangan sampai kamu lupa siapa yang bantu kalian sampai bisa tinggal di sini." Citra pun memahami maksud terselubung itu. Rumah ini memang dibeli dengan sebagian uang bantuan orang tua Lukman. Tapi sejak awal Lukman berjanji akan membayarnya perlahan, dan Ibu Siti telah menyetujuinya. Citra mengangguk sopan. "Insya Allah, Bu, kami ingat." Ibu Siti tidak menatap Citra. Ia mengelilingi ruang tamu seperti sedang mencari sesuatu. Sejenak ia berhenti di dekat rak,
menyentuh pajangan kecil pemberian orang tua Citra. "Kamu sering pulang ke rumah orang tuamu?" tiba-tiba Ibu Siti bertanya. Citra bingung. "Tidak terlalu, Bu." "Kenapa?" "Bagus. Jangan sampai kamu kebanyakan di sana. Kamu sekarang istri orang. Keluargamu yang ini," katanya sambil menepukkan tangannya ke dada sendiri. Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Citra hanya bisa menunduk. Sambil menyeruput teh yang ia sendiri buatkan, Ibu Siti kembali menyinggung topik kunci rumah itu. "Kemarin aku minta kunci rumah. Kamu tolak ya?" katanya santai namun menusuk. Citra mencoba tenang. "Bukan menolak, Bu. Citra cuma takut salah. Itu keputusan besar, jadi harus dibicarakan sama Lukman." Ibu Siti mengangkat alis. "Kalau begitu, aku akan bicara pada Lukman. Biar dia tahu bagaimana istrinya memperlakukan orang tua." Ucapan itu membuat tenggorokan Citra tercekat. Ia tahu, jika Ibu Siti menceritakan versi yang sepihak kepada Lukman, masalah bisa membesar. Sebelum pergi, Ibu Siti menatapnya sekali lagi. "Jaga sikapmu, Tra." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan jejak aroma parfum yang menyesakkan dada Citra. Hari itu, Citra menghabiskan waktu menata rumah untuk mengusir kegelisahan. Ia menyetrika baju Lukman, mencuci perlengkapan dapur, lalu menyapu lantai. Namun, tidak ada yang benar-benar membuatnya tenang. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Pesan dari Lukman. "Tra, malam ini Mama mau makan malam di rumah kita." Hati Citra berdegup. Ia menatap pesan itu lama. Entah kenapa, firasat buruk merayap. Malamnya, Ibu Siti datang membawa beberapa kantong belanja. Citra menyambutnya dengan senyum sopan. Meski hatinya bergolak. Suasana meja makan tampak hangat dari luar, tapi di baliknya, ada ketegangan halus yang tak bisa disembunyikan. Ibu Siti makan dengan tenang, lalu meletakkan sendoknya. "Lukman," ia memulai, "aku mau kamu titipkan satu kunci rumah ke Mama. Jaga-jaga, kalau ada apa-apa." Lukman terdiam sejenak. Pandangannya beralih pada Citra, seolah ingin mendengar pendapat istrinya. Citra mencoba bicara dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Bukannya kami keberatan. Tapi, keamanan rumah perlu dijaga. Takutnya." Ibu Siti memotong kalimatnya. "Kamu takut apa, Citra? Ini Mama kamu juga." Nada suaranya naik sedikit. Lukman menghela napas. Citra hanya khawatir. Rumah ini kan masih baru. Lagi pula kalau urgent, Mama bisa hubungi kami dulu. Mendengar itu, Citra sedikit lega. Namun, raut Ibu Siti mengeras. "Jadi kalian tidak percaya pada Mama?" Suaranya bergetar, entah marah atau pura-pura tersinggung. Bau ketegangan memenuhi meja makan. Citra ingin menenangkannya. Tapi Ibu Siti bangkit berdiri, mengambil tas, lalu menatap mereka dingin. "Kalian lupa diri. Mama akan ingat ini." Tanpa pamit, Ibu Siti pergi. Citra dan Lukman terdiam lama. Semalaman, Citra susah tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit, memikirkan reaksi Ibu Siti. Perkataan sang mertua barusan bukan hanya menunjukkan amarah, tapi juga ancaman. Suara Lukman pelan memecah keheningan. "Maaf, Tra. Mama memang kadang seperti itu." Citra menggenggam tangan suaminya. "Aku bisa mengerti. Cuma, aku takut salah langkah. Aku ingin kita sama-sama bikin batasan yang sehat." Lukman mengangguk. "Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Jangan dipendam." Citra mengangguk pelan, namun hatinya tetap diselimuti rasa was-was. Karena ia tahu,
badai belum selesai. Mungkin baru saja dimulai. 3 hari setelah makan malam yang berakhir kaku itu, suasana rumah Citra dan Lukman kembali tampak normal. Citra berusaha menjalani hari seperti biasa, meski kegelisahan terus mengintai setiap sudut pikirannya. Ibu Siti tidak muncul lagi, tidak juga menghubungi. Sepi itu justru terasa lebih menyeramkan. Pagi itu, Citra mengantar Lukman sampai teras seperti biasa. Udara masih basah oleh embun, dan aroma tanah sehabis hujan semalam menyelinap ke indera. Lukman mencium kening Citra sebelum masuk mobil. "Aku pulang agak larut. Ada proyek baru," katanya. Citra mengangguk. "Hati-hati." Mobil berlalu, meninggalkan Citra sendirian dengan suara burung pagi. Ia kembali ke dalam, ingin berbenah rumah. Namun, baru saja ia merapikan meja makan, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Citra ragu sejenak, kemudian mengangkatnya. "Halo?" sapanya. Sebuah suara menembus telinga, dingin dan familiar. "Kamu sengaja menghindari Mama?" Suara itu adalah Ibu Siti. Dada Citra menegang. "Maaf, Bu. Citra tidak bermaksud. Mama mau ke rumah sekarang." Tanpa menunggu jawaban, telepon terputus. Citra menatap layar ponsel beberapa detik, tubuhnya gemetar. Dengan tergesa ia memeriksa ruang tamu, membetulkan bantal, memastikan semuanya rapi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatnya buruk. 15 menit kemudian, pagar diketuk keras. Citra bergegas membuka pintu. Ibu Siti berdiri di depan, wajah tanpa senyum, tas tangan menjuntai di lengan. "Mau diam di luar?" tanyanya datar. Citra segera mempersilakan masuk. "Silakan, Bu." Ibu Siti duduk di sofa ruang tamu. Tatapannya menyapu seluruh ruangan seperti sedang menilai kelayakan rumah itu. Citra duduk di seberangnya, memegang kedua tangannya sendiri agar tidak tampak gugup. "Kamu tahu Mama datang untuk apa?" tanya Ibu Siti tanpa basa-basi. Citra menggeleng perlahan. "Tidak, Bu." Ibu Siti mendengus pelan. "Mama tidak suka ditolak, apalagi oleh kamu yang baru jadi keluarga ini." Citra terperanjat mendengar nada suaranya yang semakin tajam. "Mama bukan orang asing, Citra. Kunci rumah ini tidak akan Mama gunakan sembarangan. Kalau kalian tidak ada di rumah dan terjadi sesuatu, siapa yang akan bantu kalian?" Nada suaranya terdengar seperti pembenaran yang dipaksakan. Citra menarik napas sebelum menjawab. "Citra paham, Bu. Tapi rumah ini juga tempat privasi kami. Kami hanya ingin memastikan semua keputusan dibicarakan dulu." Ibu Siti mengetuk ujung meja dengan ujung jarinya. Kok. Apa kamu kira Mama punya niat buruk?" Suara Ibu Siti naik sedikit. Citra menelan ludah. "Bukan begitu." "Kalau bukan, kenapa kamu menolak? Kamu istri Lukman, bukan pemegang keputusan." Ucapannya menampar harga diri Citra. Ia menunduk, mencoba menahan diri agar tidak bereaksi keras. Ibu Siti melanjutkan, "Mama mau kamu serahkan kunci cadangan sekarang." Citra mengangkat kepala, mencoba membangun keberanian. "Maaf, Bu." Sampai Lukman setuju, Citra belum bisa menyerahkan. Kalimat itu seketika membuat ruangan menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Tatapan Ibu Siti berubah, seperti bara yang dilumuri minyak. "Sombong sekali kamu," katanya pelan, namun terasa seperti gertakan. Citra tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, Ibu Siti berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Saat membuka daun pintu, ia menoleh. "Kamu pikir kamu siapa? Ingat, tanpa Mama, kamu bukan apa-apa." Ia kemudian pergi, meninggalkan pintu terbuka lebar. Citra terdiam. Tangannya bergetar.
Ia merasa seperti baru saja dihantam badai. Hatinya campur aduk, marah, sedih, bingung, dan takut. Malamnya, saat Lukman pulang, Citra menghidangkan makan malam sambil berusaha tenang. Lelaki itu tampak lelah, tapi masih menyempatkan tersenyum pada istrinya. Baru setelah makan, Citra menceritakan kedatangan Ibu Siti. Reaksi Lukman tidak seperti yang ia harapkan. Bukan marah membela Citra, tapi justru, "Krah, Mama memang seperti itu. Jangan terlalu keras juga sama Mama," ucap Lukman, menyandarkan tubuh ke sofa. Citra tertegun. "Aku hanya membela batasan kita berdua. Luk, kamu sendiri yang bilang." "Iya, aku bilang begitu. Tapi Mama juga punya alasan. Jangan bikin masalah makin besar," potong Lukman cepat. Nada suaranya menekan, membuat Citra membeku. Ia perlahan mengangguk, menahan kecewa. "Baik, aku mengerti." Lukman meraih tangannya, mencoba menenangkan. "Aku yakin Mama cuma butuh waktu. Jangan disimpan di hati." Citra hanya tersenyum tipis. Namun, jauh di dalam hati, ada luka kecil yang baru terbentuk. Lukman sudah mulai goyah. Dan Ibu Siti tahu itu. Keesokan harinya, Citra memulai harinya lebih awal dari biasa. Ia mencoba fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Masak, membersihkan rumah, dan membaca buku. Tapi pikirannya terus kembali pada pertemuan dengan Ibu Siti. Sekitar siang, ia keluar untuk belanja ke pasar kecil di dekat kompleks. Saat kembali, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di depan pagar. Gerendel pintu pagar rumahnya terbuka. Padahal ia yakin menguncinya sebelum pergi. Degup jantungnya meningkat. Apakah ada yang masuk? Citra menelan ludah dan membuka pagar perlahan. Ia melihat pintu depan juga sedikit terbuka, menganga, seperti habis dibuka paksa. Citra memeluk erat tas belanjanya. Langkahnya ragu namun ia tetap masuk. "Halo?" panggilnya pelan. Rumah tampak seperti biasa. Tidak ada tanda kerusakan atau barang hilang. Citra memeriksa kamar demi kamar. Semuanya utuh. Hanya, ia merasakan hawa berbeda. Seolah ada yang baru saja berada di sana. Saat memastikan kamar tidur, mata Citra menangkap sesuatu di atas meja rias. Sepasang anting emas yang bukan miliknya. Hawa dingin merambat dari punggung hingga ke ujung jari. Anting itu, milik Ibu Siti. Citra menjatuhkan tas belanja. Ia mundur perlahan, menatap benda itu dengan mata melebar. Bagaimana bisa Ibu Siti masuk rumah tanpa kunci? Atau sudah ada yang memberinya kunci? Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Dan saat itu juga, Citra sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, sedang mengintai dalam rumah tangganya. Citra terpaku menatap anting emas di meja rias. Benda kecil itu terasa seperti bukti kehadiran seseorang yang tak diundang. Telapak tangannya berkeringat. Napasnya tersengal pelan. Ia memungut anting itu dengan hati-hati, seolah menyentuh benda beracun. Ini memang milik Ibu Siti? Citra mengenalinya karena pernah melihat Ibu Siti memakainya saat makan malam pertama mereka di rumah ini. Bentuknya khas, lingkaran tipis berukiran bunga kecil, sederhana tapi elegan. Citra berjalan mundur, menatap sekeliling kamar. Tidak ada yang tersentuh. Tidak ada barang hilang. Justru, segalanya tampak terlalu rapi. Seperti orang yang masuk hanya ingin menunjukkan satu hal. "Aku bisa masuk kapan saja." Hawa dingin mengendap di tengkuk Citra. Ia buru-buru meraih ponsel, mengetik pesan untuk Lukman. "Luk, kayaknya ada yang masuk rumah." Pagar kebuka. Pintu juga. Di kamar ada anting Mama. Pesan itu terkirim. Tapi tidak ada balasan. Beberapa menit, ia mondar-mandir di ruang tengah, menatap pintu, menatap anting itu. Bayangan ketakutan menyelinap di setiap sudut rumah.
Ketidakpastian membuatnya merasa tidak aman. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Lukman menelepon. "Tra?" Suaranya terdengar terengah. Mungkin kaget. "Kamu di rumah? Kamu gak apa-apa?" "Aku baik, tapi aku takut. Ini pasti Mama." "Jangan langsung nuduh," potong Lukman cepat. Nada suaranya berubah kaku. Citra terdiam. "Luk, itu antingnya. Aku tahu betul." Lukman menarik napas panjang. "Tunggu aku pulang. Jangan kemana-mana. Kunci pintunya." Telepon terputus. Citra menelan ludah. "Kunci?" Ia memeriksa pintu depan. Saat mencoba mengunci, tubuhnya membeku. Lubang kunci tergores. Seperti habis dipaksa masuk oleh benda logam lain, bukan kunci asli. Citra mundur 2 langkah. Dadanya sesak. Ada yang benar-benar masuk. Dan kemungkinan besar, orang itu adalah orang yang tidak seharusnya punya akses. Atau lebih buruk, ada yang memberi akses. Lukman tiba 2 jam kemudian. Ia masuk dengan wajah gelisah, langsung menghampiri Citra. "Mana antingnya?" Citra memberikan benda kecil itu. Lukman memutar anting itu di tangannya, mengamati. "Iya, kayaknya memang punya Mama," gumamnya pelan. "Berarti Mama yang masuk?" tanya Citra hati-hati. Lukman menghela napas. Kalau iya, mungkin dia hanya ingin memastikan keadaan rumah. Citra menatap suaminya tak percaya. "Tanpa izin? Masuk begitu saja?" Lukman menghindari tatapannya. "Mama pasti punya alasan." Citra merasakan dada panas. Ia menatap Lukman, ingin mengajukan banyak pertanyaan. Tapi lelaki itu tampak sudah menutup diri. "Luk," suaranya pelan, "kamu kasih Mama kunci cadangan." Lukman menoleh cepat. Matanya menyempit sedikit, seolah merasa dituduh. "Bukan begitu. Mama cuma minta buat jaga-jaga. Aku pikir gak apa-apa." Citra membeku di tempat. Rasanya ada beban besar menimpa bahu. "Jadi kamu kasih tanpa bicara sama aku?" Suaranya lirih. Lukman mengusap wajah. "Aku lupa bilang. Waktu itu buru-buru." Alasan itu terdengar mentah. Sangat mentah. Citra menunduk. "Hatimu berlubang, Tra?" Kalimat itu muncul dalam pikirannya, entah dari mana. "Tra, denger." Lukman mendekat, memegang bahunya. "Gak ada niat buruk. Mama cuma ingin bantu. Rumah ini masih bisa dibilang milik keluarga kita. Mama merasa punya hak. Rumah ini tempat kita," potong Citra, suaranya bergetar. "Tempat kita membangun hidup berdua. Mama bukan tinggal di sini. Kenapa harus punya kunci?" Lukman terdiam. Pertanyaan itu memukul tepat di titik logika. Tapi ia memilih berbisik. "Dia ibuku." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Seolah status itu membenarkan segalanya. Malam itu sunyi. Citra menatap langit-langit kamar, sementara Lukman tertidur di sampingnya. Ia merasakan jarak di antara mereka, meski hanya beberapa sentimeter. Kunci cadangan, tanpa sepengetahuannya, di tangan orang yang mengendus setiap gerak-geriknya. Ia memejamkan mata, tapi bayangan rumah yang terbuka kembali menghantuinya. Apakah Ibu Siti hanya ingin mengambil barangnya yang tertinggal? Atau ia sengaja meninggalkan anting itu sebagai pesan? Pikiran itu berputar tak henti. Citra bangun, meraih ponsel, mengetik pesan pada sahabatnya, "Rani, boleh gak aku cerita sesuatu besok?" Rani membalas cepat, "Tentu. Aku di butik sampai jam 3. Datang ya." Citra mengembuskan napas lega.
Setidaknya ada seseorang yang bisa ia percaya. Keesokan harinya, Citra pergi menemui Rani. Butik kecil itu wangi, penuh kain warna pastel dan pernak-pernik manis. Rani langsung memeluk Citra. "Kamu pucat banget, Tra. Kenapa?" Citra menceritakan semuanya. Tentang permintaan kunci, kedatangan Ibu Siti, pintu yang terbuka, anting di kamar, dan Lukman yang menyerahkan kunci tanpa bertanya. Rani mendengarkan serius, wajahnya menegang. "Tra," katanya berat, "ini bukan hal sepele. Orang tua sendiri sekalipun, gak seharusnya masuk rumah tanpa izin. Itu namanya pelanggaran privasi." Citra diam. Dan Lukman, Rani menghela napas. Harusnya dia komunikasikan dulu. Ini keputusan berdua. Citra menggigit bibir. Ia lega, tapi juga semakin sadar bahwa ia tidak berlebihan. "Tra," lanjut Rani, "kamu harus hati-hati. Ini bisa makin parah kalau dari awal kamu gak bikin batasan jelas." Citra mengangguk perlahan. Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Rani memegang tangannya. "Aku selalu di sini buat kamu." Citra tersenyum tipis. "Aku tahu." Mereka berbincang sebentar sebelum Citra pamit. Sore itu, Citra kembali ke rumah. Udara terasa berat. Ia masuk perlahan, setengah berharap tidak ada yang berubah. Namun lagi-lagi, ada sesuatu yang janggal. Di dapur, peralatan masak yang tadi ia susun rapi pagi tadi, berubah posisi. Sendok sayur dari rak atas kini ada di meja. Gelas yang tadi ia keringkan berbaris di rak bagian bawah. Padahal ia tidak pernah memindahkannya ke sana. Citra merasakan bulu kuduknya meremang. Ada yang masuk lagi. Di siang bolong. Saat ia pergi, ia memeriksa pintu belakang. Tidak terkunci. Citra menutup pintu itu cepat, mengunci, kemudian menempelkan punggungnya pada daun pintu. Napasnya goyah. Ini bukan lagi tentang kunci cadangan. Ini tentang batasan yang dilangkahi. Tentang seseorang yang merasa lebih berhak atas rumah ini ketimbang pemiliknya sendiri. Di meja makan, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor asing. "Rumah harus dijaga. Kamu belum mampu." Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Tapi Citra tahu pasti. Dari siapa pesan itu datang. Tangannya mengepal. Ada api pelan, marah dan takut, mulai menyala dalam dirinya. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Tidak kali ini. Sesuatu harus ia lakukan sebelum segalanya lepas kendali. Citra menatap layar ponselnya yang masih memajang pesan singkat itu. "Rumah harus dijaga. Kamu belum mampu." Kata-kata tersebut berputar dalam kepalanya berulang-ulang, seolah menertawakan kelemahannya. Tangannya bergetar, antara marah, takut, dan bingung. Ia duduk di kursi dekat meja makan, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Sampai kapan ia harus diam? Ketika ia menutup mata sejenak, suara berderak terdengar dari arah depan. Citra langsung bangkit, jantungnya berdetak kencang. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu, tenggorokannya terasa kering. Namun ternyata, tak ada siapapun di sana. Hanya angin sore yang lewat dari celah tirai. Citra menyandarkan tubuhnya ke tembok, menatap kosong ke lantai. Rasa takut mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketegasan yang perlahan muncul dari dalam dirinya. Ia harus melakukan sesuatu. Sebelum semua semakin lepas kendali. Malamnya, ketika Lukman pulang, Citra menunggu di ruang tamu. Ia ingin berdiskusi, bukan saling menekan. Ia ingin mencari solusi bersama suaminya. Ketika pintu terbuka, dan sosok Lukman masuk dengan wajah lelah, Citra berdiri. "Luk, kita perlu bicara."
Lukman meletakkan tas kerja dan duduk, mengusap wajahnya. Capek banget hari ini. Bisa nanti. Tapi Citra menggeleng. Ini penting. Lukman menatapnya, lalu menghela napas. Oke, ada apa? Citra menceritakan kejadian hari ini. Perabot berpindah, pintu belakang tidak terkunci, serta pesan yang diterimanya. Ia menunjukkan isi pesan kepada Lukman. Lukman membaca dengan kening berkerut. Namun, ekspresinya bukan marah, melainkan ragu. "Kamu yakin ini dari Mama?" tanyanya. Citra menggigit bibir. "Aku tahu gaya bicaranya." Lukman mengembuskan napas berat. Bisa jadi ada orang lain masuk. Mungkin pegawai teknisi perumahan. Atau tanpa izin? 2 kali? Potong Citra. Lukman terdiam. "Dan kebetulan ada anting yang Mama punya di kamar kita?" lanjut Citra. Lukman menatapnya lama, seperti sedang memikirkan jalan lain untuk menghindari kesimpulan itu. "Mungkin anting Mama jatuh waktu berkunjung sebelumnya. Kamu mungkin baru sadar." Citra memejamkan mata. Ia merasa terluka bukan karena apa yang terjadi, tapi karena suaminya terus berusaha mencari alasan agar ibunya tetap benar. "Lukman," ucap Citra pelan, "aku butuh kamu ada di pihakku." Lelaki itu menatap istrinya, ekspresinya campur aduk. "Aku di pihak kamu, tapi Mama juga keluarga kita." Jawaban abu-abu itu merayap di dinding hati Citra, meninggalkan rasa getir. "Tolong, ini rumah kita, privasi kita. Siapapun, bahkan Mama, tidak bisa masuk seenaknya." Lukman terdiam lama. Lalu ia mengangguk. "Sore nanti aku akan bicara ke Mama. Kita cari jalan tengah." Citra mengangguk. Meski jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan, setidaknya ada tindakan yang akan dilakukan. Keesokan paginya, setelah Lukman berangkat kerja, Citra memutuskan menata ulang rumah untuk mengembalikan rasa aman yang sempat hilang. Ia memeriksa semua pintu dan jendela, memastikan kunci berfungsi dengan baik. Saat memeriksa laci ruang tamu, ia menemukan satu hal yang membuat napasnya tercekat. Kunci rumah cadangan hilang. Laci itu tempat mereka menyimpan kunci tambahan. Meski bukan yang asli, tapi hilangnya kunci itu berarti seseorang sudah membuka laci tersebut. Tangan Citra bergetar ketika ia memeriksa isi laci lainnya. Penataannya sedikit berubah, seolah ada tangan asing yang mengacak lalu berusaha menyamakan kembali. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin turun perlahan dari pelipis. Ini bukan lagi dugaan. Ini kepastian. Ada orang yang masuk tanpa izin, secara sengaja. Dan Lukman, tanpa sadar telah memberi akses kepada orang itu. Citra memejamkan mata sejenak. Sebuah keputusan kecil, tapi tegas, mulai tumbuh. Ia meraih ponsel, membuka internet dan mencari informasi mengenai tukang kunci terdekat. Kunci harus diubah. 2 jam kemudian, seorang tukang kunci datang. Pria parubaya itu bekerja dengan cepat, mengganti slot kunci utama dan pintu belakang. "Selesai, Bu," katanya sambil tersenyum. Citra mengangguk lega. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa diganti, Bu?" tanyanya sopan. Citra tersenyum hambar. "Sekadar jaga-jaga." Tukang itu mengangguk paham. Ia pergi, dan Citra merasa rumah itu sedikit lebih aman. Namun di sisi lain, ia tahu langkah ini mungkin akan menimbulkan masalah baru. Tapi ia bertekad menjaga rumah tangganya. Bukan dengan menyerah, melainkan berdiri teguh. Sore harinya, sebelum Lukman pulang, ponsel Citra bergetar. Nama Ibu Siti muncul di layar.
Citra menatapnya beberapa detik. Jantungnya memacu. Ia angkat. Assalamualaikum, Bu. Tidak ada salam balik. Suara Ibu Siti langsung terdengar, dingin. Mama dengar kamu ganti kunci rumah. Darah Citra berdesir. Kamu pikir kamu siapa berani melakukan itu tanpa seizin Mama? Citra menelan ludah. Bu, ini rumah saya dan Lukman. Kunci. Tutup mulut kamu. Citra terdiam. Dadanya sesak. Kamu makin berani ya sejak tinggal di rumah itu. Kamu pikir bisa singkirkan Mama dari hidup Lukman? Napas Ibu Siti terdengar berat, seolah menahan amarah besar. Mama datang malam ini. Siapkan dirimu. Telepon terputus. Citra terdiam. Tangan yang menggenggam ponsel terasa dingin. Langit di luar jendela perlahan gelap. Awan-awan tebal seperti ikut menekan hawa di rumah itu. Ia duduk pelan di sofa, menatap pintu depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya diam ketika diinjak. Dalam diam, ia berjanji pada diri sendiri. Apapun yang Ibu Siti coba lakukan, ia siap melawan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan yang kelabu. Lukman masih bersikap dingin. Dia pulang larut, pergi lebih pagi, dan menghindari percakapan panjang denganku. Setiap kali aku mencoba berbicara, dia selalu punya alasan untuk mengakhiri. Aku lelah, Cit. Aku mau istirahat. Aku nggak mau bahas ini lagi. Kalimat-kalimat yang dulu tak pernah keluar darinya kini menjadi makanan sehari-hari bagiku. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras, memandangi langit yang tampak muram. Hujan gerimis turun, membuat aroma tanah basah menyelinap masuk. Suara gerimis biasanya menenangkan, tapi hari itu justru terasa seperti menambah berat di dadaku. Citra. Suara Ibu Siti terdengar lantang dari gerbang. Aku refleks berdiri. Beliau masuk tanpa dipersilakan. Wajahnya gelap seperti langit di atas. Mana Lukman? Tanyanya. Belum pulang, Bu. HMPH. Laki-laki kok makin lama makin aneh. Gumamnya ketus. Seperti menyiratkan semua ini salahku. Beliau langsung masuk ruang tamu tanpa menanggalkan alas kaki. Pandangannya menyapu seisi rumah seolah menilai dan mencari sesuatu. Aku mengikuti dari belakang, hati-hati agar tidak memancing kemarahan. Ibu Siti lalu duduk dengan dagu terangkat. Aku mau bicara. Aku mengangguk. Silakan, Bu. Kamu masih keras kepala soal kunci rumah itu? Aku menarik napas halus. Bu, itu rumah saya dan Lukman. Kami butuh privasi. Saya bukan berniat. Ibu Siti menepuk meja, membuatku tersentak. Kamu itu menantu. Dan menantu harus manut sama orang tua suami. Kunci rumah itu aku butuh. Buat jaga-jaga. Jaga-jaga? Yang ia maksud terdengar seperti ancaman. Bu, saya sama sekali tidak bermaksud tidak hormat. Tapi rumah ini, tanggung jawab kami. Jika ibu ingin datang, silakan, tapi tanpa izin. Plah, telapak tangannya kembali mendarat di wajahku. Keras, lebih keras dari pertama kali. Aku memegangi pipiku. Rasanya panas. Tapi yang lebih menyakitkan bukan kulitku, melainkan perasaanku. Kurang ajar. Kamu berani ngomong begitu sama orang tua? Kamu pikir kamu siapa? Bentaknya. Aku mengepalkan tangan, berusaha tetap tegar. Maafkan saya, Bu, tapi saya hanya ingin menetapkan batas. Saya bukan melarang ibu masuk, hanya ingin diberi kabar dulu. Kamu mau atur-atur aku? Nada suaranya setinggi badai. Bukan.
Saya hanya menjaga. Ibu Siti mengayunkan tangannya seperti hendak memukul lagi. Namun kali ini aku menahan pergelangan tangannya. Refleks. Ibu Siti langsung terpaku. Begitu pula aku. Jantungku serasa berhenti. Matanya menatapku tajam. Seolah aku baru saja melakukan dosa besar yang tak terampuni. Kamu berani menahan tanganku? Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang hampir meluap. Aku melepaskan tangannya. Saya hanya refleks. Saya tidak bermaksud. Cukup. Ibu Siti berdiri. Aku akan pastikan Lukman tahu betapa durhakanya kamu. Beliau berjalan cepat ke arah pintu, hampir menyeret tasnya. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. Kamu belum tahu siapa aku. Kamu belum tahu keluarga mana yang kamu lawan. Pintu dibanting. Aku terdiam di ruang tamu, merasakan tubuhku gemetar. Bagian dalam dadaku mencekik, seolah udara tak mau masuk. Aku tidak menangis. Air mata seperti tertahan oleh dinding kemarahan yang menebal di dalam diriku. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan napas yang memburu. Apa salahku? Aku hanya ingin memiliki ruang aman, rumah yang bisa menjadi tempatku bernapas. Tapi setiap kali aku mencoba membangun batas, meski dengan sopan, aku selalu dipaksa tunduk. Dari sana, perlahan-lahan tumbuh sesuatu dalam diriku. Bukan kebencian, tapi kesadaran. Bahwa jika aku terus diam, aku akan hancur. Kalau aku tidak mulai merawat diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Malamnya, Lukman pulang. Wajahnya letih. Namun begitu melihat pipiku yang memerah, dia langsung mengernyit. Itu kenapa? Nada suaranya terdengar khawatir. Aku terdiam sejenak. Dipukul ibu. Lukman mengerjap, terkejut. Kenapa? Karena aku tetap tidak mau menyerahkan kunci rumah. Lukman mengusap wajahnya, frustasi. Citra, kenapa sih harus dibesar-besarkan? Aku membelalak kecil. Begitu saja? Lukman, dia menamparku. 2 kali. Hanya karena aku meminta privasi. Kamu juga jangan keras, balasnya datar. Kalau ibu butuh kunci, ya kasih saja. Supaya masalah selesai. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi beginikah? Aku yang dipukul, aku yang harus mengalah. Kenapa kamu selalu membela ibu tanpa mencoba mengerti aku? Tanyaku pelan. Aku cuma mau masalah cepat selesai. Dengan mengorbankan harga dirimu sendiri? Atau istrimu? Ia menghela napas berat. Citra, kamu bikin semua rumit. Aku tersenyum hambar. Mungkin hanya aku yang melihat betapa rumitnya mencoba tetap waras di tengah keluarga yang tak memberi tempat untukku. Aku cuma butuh kamu ada di pihakku, kataku dengan suara rendah. Lukman terdiam. Wajahnya mulai berubah. Namun bukan menjadi lembut, melainkan kaku. Aku capek. Cit, aku mau tidur. Dia berlalu, meninggalkanku di ruang tamu. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Rasa sakit itu mengendap seperti endapan kopi di dasar cangkir. Aku menarik napas. Diam-diam, rasa pasrah dalam diriku mulai berubah. Bukan lagi menjadi ketakutan, melainkan tekad. Tekad yang pelan tapi pasti mulai mengakar. Ini rumahku. Hedo. Dan aku tidak akan selamanya menjadi korban. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Suara hujan yang merintik pelan justru membuat pikiranku semakin bergemuruh. Aku memandangi langit-langit kamar, sementara di sampingku, Lukman tidur pulas tanpa sedikit pun menyadari badai yang sedang menggerogoti batinku. Aku teringat kembali tamparan Ibu Siti.
Ucapan Lukman yang tak memihak padaku. Rasanya seperti ada jurang yang semakin lebar di antara kami berdua. Hampir subuh aku baru terlelap. Pagi harinya, saat aku turun ke dapur, kulihat Lukman sedang duduk sambil menatap ponselnya. Wajahnya tegang. "Ada apa?" tanyaku hati-hati. Lukman menatapku, lalu menghela napas. "Ibu kirim pesan. Katanya kemarin kamu berperilaku kasar sama dia." Aku mengangkat alis, tidak percaya. "Berperilaku kasar?" Aku menolak memberi kunci rumah dan dia menamparku. "Lukman, 2 kali. Dia bilang kamu menahan tangannya." Aku terdiam. Refleks. Karena dia mau menamparku lagi. Lukman menatapku lama. Seakan mencoba menilai mana yang benar mana yang tidak. Namun sikapnya tetap dingin. "Kalau gitu, kenapa kamu nggak cerita semuanya waktu tadi malam?" "Karena kamu lebih dulu menyalahkan aku," jawabku pelan. Lukman terdiam sejenak. Ia tidak membantah. Siang itu, aku menerima telepon dari seorang teman kantor lama, Farah. Kami sudah lama tidak bertemu karena setelah menikah, aku fokus mengurus rumah. "Cit, aku kebetulan lewat daerah rumahmu. Boleh mampir?" "Ayo, aku di rumah." Aku bersyukur ada yang datang. Setidaknya pikiranku bisa mengalihkan diri dari kekisruhan keluarga. Farah datang membawa senyum lebar dan 2 cup minuman dingin. "Kamu makin cantik, Cit. Tapi, kamu terlihat capek," katanya setelah memelukku. Aku tertawa kecil. "Kelihatan banget ya?" "Kelihatan banget," jawabnya jujur. Kami duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Awalnya ringan, lalu perlahan-lahan ia mulai menyadari sesuatu. "Kamu sering di rumah aja? Nggak bosan?" "Kadang bosan, tapi aku menikmatinya." Farah menatapku seolah membaca lebih dalam. "Cit, kamu beneran baik-baik aja?" Pertanyaan itu menohok. Beberapa detik aku tak bisa menjawab. Akhirnya aku hanya tersenyum hambar. Aku sedang tidak dalam posisi terbaik. Farah mengangguk, tak mendesak. Namun kehadirannya membuatku merasa ada tempat untuk bernafas. Sore harinya, saat Farah pamit, di saat yang sama Ibu Siti datang tanpa pemberitahuan. Astaga! Farah menoleh ke arah gerbang. "Itu, ibumu." Aku tersenyum canggung. "Mertua." Ibu Siti berjalan masuk seperti biasa, tanpa salam. Tatapannya tajam melihatku dan Farah. "Kamu sibuk ya? Sampai rumah ini dibiarkan kotor," katanya sini sambil menyapu pandang ruangan yang sebenarnya rapi. Farah terlihat tidak nyaman, tapi ia tersenyum sopan. "Maaf Bu, saya tadi cuma mampir sebentar." "Kamu juga harus tahu diri," potong Ibu Siti. Farah terdiam. Aku jelas geram, tapi aku menahan diri. "Bu, ini Farah, teman kantorku dulu. Dia hanya mampir sebentar." Iya, aku tahu," jawab Ibu Siti ketus. "Kamu boleh pulang, Nak. Nanti si Citra ngurus yang perlu diurus." Farah menatapku, seolah bertanya apakah dia harus pergi. Aku mengangguk halus, tidak ingin memperkeruh keadaan. Setelah Farah pergi, Ibu Siti langsung duduk di sofa. Wajahnya tidak bersahabat. "Kamu makin berani ya sekarang?" "Setenang mungkin. Aku mau kunci rumah itu." Aku menatapnya. Aku sudah menduga. Jawaban saya tetap sama. "Bu, saya tidak bisa memberikannya." "HMPH mertua sendiri loh. Kamu pikir aku mau maling?" "Bukan begitu, Bu. Tapi ini rumah saya. Saya ingin privasi." Ibu Siti berdiri, mendekat. "Privasi?
Kamu menutup diri dari keluarga. Aku mundur satu langkah. Bukan. Tapi kita bisa saling menghormati. Sejenak ia terdiam. Lalu matanya menyipit. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngompori Lukman? Aku terkejut. Ngompori apa? Kamu bikin dia jauh dari aku. Aku menggeleng. Bukan itu yang aku lakukan. Aku hanya ingin ruang untuk kami sebagai pasangan. Nah itu. Kamu mau memisahkan ibu dan anak. Aku tak percaya betapa semua kata-kataku diputar-balikan. Bu, saya sudah bilang. Sudah cukup. Ibu Siti membanting tas ke sofa. Hari ini, aku akan tinggal di sini sementara. Sampai kamu sadar diri. Aku membelalakan mata. Apa? Tidak, Bu. Tidak bisa begitu. Kamu pikir kamu bisa mengatur hidup anakku sendiri? Ini rumah kami, Bu. Saya mohon, jangan membuat saya tampak seperti musuh dalam keluarga. Ibu Siti memandangku dengan dingin. Kamu sudah jadi musuh sejak kamu menolak tunduk. Aku terdiam. Saat itulah pintu terbuka. Lukman baru pulang. Ibu Siti langsung mendekat, memegang lengannya. Lukman, ibu diperlakukan tidak sopan oleh istrimu sendiri. Dia bilang aku tidak boleh tinggal di sini. Lukman menatapku. Apa maksudnya ini? Aku menelan ludah. Lukman, ibu bilang ingin tinggal di sini tanpa bicara dulu. Aku cuma bilang, harus dibicarakan dulu. Ibu Siti langsung memotong. Bohong. Dia bilang aku ganggu hidup mereka. Lukman memijit pelipisnya. Hentikan. Satu-satu. Ibu, kenapa tiba-tiba mau tinggal di sini? Karena dia mau memisahkan kamu dari ibu. Lagi-lagi, Lukman menatapku. Aku capek. Cit, kenapa semua jadi ribut begini? Aku menatapnya dengan mata basah. Andai kamu mau mendengar semua cerita dari dua sisi. Suasana tegang. Namun saat itu, suara pintu diketuk pelan. Ternyata Farah kembali, meninggalkan dompetnya yang tertinggal di meja. Begitu pintu terbuka, ia terpaku melihat suasana panas. Maaf, saya cuma mau ambil dompet. Ibu Siti memandang sinis. Mau ngomporin lagi? Farah hanya mengerutkan kening. Tidak mengerti. Aku menyerahkan dompetnya. Namun sebelum ia pergi, ia sempat berkata pelan padaku. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada. Lalu ia melangkah pergi. Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti secercah cahaya kecil yang menerangi ruang gelap dalam diriku. Aku menatap Lukman. Ia masih ragu. Masih limbung di antara dua sisi. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap ia akan memilihku. Aku mulai sadar, mungkin sudah waktunya aku memilih diriku sendiri. Rumah semakin terasa asing. Selama beberapa hari terakhir, Ibu Siti tinggal di rumah tanpa sungkan. Ia menempati kamar tamu, tapi bertingkah seolah seluruh rumah adalah miliknya. Tanpa izin, ia masuk ke dapur, mengatur ulang isi kulkas dan lemari piring, bahkan memindahkan barang-barangku dari tempat semula. Lukman lebih banyak diam. Ia bukan tidak menyadari situasi yang tidak nyaman, tapi ia memilih untuk menghindari konflik. Alasannya selalu sama. Aku nggak mau ribut. Sementara aku dipaksa meredam semuanya di dalam dada. Suatu malam, aku duduk sendiri di teras. Udara dingin membuatku terpaksa mengenakan sweater. Kepalaku penuh sesak. Namun tiba-tiba semua terasa tenang saat aku teringat satu hal. Walau tidak ada yang membelaku, aku masih punya diriku sendiri. Kata-kata Farah kembali bergaung.
Kalau kamu butuh bantuan, aku ada. Malam itu, aku mencari dokumen-dokumen rumah yang selama ini kusimpan. Sertifikat rumah, surat-surat penting, termasuk slip pembayaran cicilan. Rumah ini memang atas nama kami berdua, aku dan Lukman. Namun selama ini banyak yang mengira semua ini murni milik keluarga Lukman. Aku merapikan semua dokumen itu, memasukkannya ke dalam map bening. Tiba-tiba rasa takut yang selama ini mengekang terasa berubah menjadi keberanian. Aku mengirim pesan ke Farah. Besok bisa ketemu? Ada hal penting. Ia membalas cepat. Bisa. Aku datang jam 10. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Pagi hari, Farah datang tepat waktu. Aku mengajaknya bicara di ruang makan, terpisah dari pandangan Ibu Siti. "Cit, kamu yakin mau lakukan ini?" tanya Farah setelah mendengar penjelasanku. Aku lelah, Rah, tapi aku juga tahu, aku nggak boleh diam lagi. Farah mengangguk dan meraih tanganku. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak dihargai. Aku tersenyum samar. Kami lalu bersiap pergi. Namun ketika kami hendak keluar rumah, suara tajam menghentikan langkahku. Mau kemana pagi-pagi begini? Ibu Siti berdiri dengan tangan terlipat di dada. Keluar, Bu, jawabku tenang. Untuk apa? Jangan-jangan mau aduin ibu ke sana sini. Aku menarik napas panjang. Saya cuma ingin menyelesaikan urusan. Ibu Siti mendekat, wajahnya menuntut. Urusan apa? Aku menatapnya lurus. Urusan hidup saya. Ia mendengus meremehkan. Hidup kamu ikut hidup anak saya. Aku tersenyum kecil. Tidak selamanya, Bu. Wajahnya merengut. Kamu sama sekali tidak tahu diri. Kalau tidak suka di sini, pergi. Aku mengangguk pelan. Itulah yang sedang saya lakukan. Farah menatapku kaget tapi bangga. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya, kakiku terasa benar-benar ringan. Kami tiba di sebuah kantor notaris. Farah membantuku membuat surat pernyataan tertulis bahwa aku memiliki hak atas rumah ini. Dan setelah kususun baik-baik, aku membuat satu keputusan. Aku memberi Lukman 2 pilihan. Tinggal bersama sebagai pasangan yang saling menghormati, atau lepaskan aku. Tapi rumah ini tetap jadi bagian-bagianku. Malamnya, aku menunggu Lukman pulang di ruang tamu. Ibu Siti mondar-mandir mencurigakan, seolah menunggu kesempatan untuk mengaduk lagi. Begitu Lukman datang, aku berdiri dan menatapnya mantap. Aku perlu bicara. Lukman mengangguk, duduk. Ibu Siti mendekat, tapi aku menatapnya tegas. Saya mohon ibu tidak ikut bicara. Ini urusan kami berdua. Air muka Ibu Siti langsung berubah marah. Namun kali ini, aku tidak mundur. Lukman, aku membuka map dan menyerahkan isi dokumen. Aku sudah bertemu notaris. Rumah ini atas nama kita berdua. Dan aku punya hak di sini. Lukman menatap dokumen itu lama. Iya, aku tahu. Sampai hari ini aku berusaha bertahan. Tapi jika kamu terus membiarkan ibu memperlakukan aku seperti musuh di rumahku sendiri, aku yang akan pergi. Ibu Siti langsung memotong keras. Bagus, pergi saja. Tapi kali ini, Lukman menoleh ke ibunya. Bu, diam dulu. Aku tertegun. Baru pertama kali aku melihat ia menegur ibunya. Lukman menghela napas berat. Cit, aku salah. Aku terlalu takut menyinggung ibu sampai lupa bahwa kamu istriku. Rumah ini tempat kamu harusnya merasa aman. Dadaku hangat oleh kata-katanya. Aku nggak mau kehilangan kalian.
Tapi aku juga nggak mau kamu terluka. Ibu Siti terlihat tak percaya. Lukman, kamu membela dia? Lukman menatap ibunya tegas. Aku sayang sama ibu. Tapi cara ibu memperlakukan Citra salah. Menamparnya salah. Mengatur tanpa batas salah. Ibu Siti melongo, tidak percaya anaknya akhirnya bicara begitu. Mulai sekarang, lanjut Lukman, kalau ibu mau kesini, kabari dulu. Dan soal kunci rumah, hanya aku dan Citra yang punya. Aku hampir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku didengar. Ibu Siti ingin protes, tapi Lukman menambahkan, kalau ibu tidak bisa menghormati keputusan kami, lebih baik ibu tinggal di rumah sendiri. Air mata Ibu Siti menetes. Ia terdiam lama, mungkin karena merasa kewibawaannya runtuh. Namun, di balik kesedihannya, ada pemahaman yang mulai tumbuh. Ia berdiri perlahan. Kalau itu keputusan kalian, ibu pulang dulu. Tanpa amarah, tanpa teriakan. Hanya langkah berat seorang ibu yang akhirnya belajar melepaskan kontrolnya. Setelah pintu menutup, aku menatap Lukman. Aku, terima kasih, ucapku pelan. Lukman mendekat, menggenggam tanganku. Maafkan aku, Cit. Aku perlu waktu, tapi aku belajar. Air mataku menetes. Aku hanya ingin kita menjadi keluarga yang saling menghormati. Ia menarik napas dalam. Kita akan mulai lagi, ya? Pelan-pelan. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pulang ke hatiku sendiri. Ibu Siti tak langsung berubah total. Ada masa-masa ia masih sulit menerima. Namun, karena batas telah ditegakkan, perlahan ia mulai belajar menghargai. Aku pun belajar membuka diri tanpa kehilangan diriku. Rumah kami kembali hangat. Tidak sempurna, namun penuh usaha. Dan balasan tak terduga yang kuberikan bukanlah kemarahan, melainkan ketegasan dan cinta pada diriku sendiri. Itulah yang akhirnya membuka mata semua orang, termasuk diriku, bahwa terkadang cara membalas yang paling kuat adalah dengan berdiri tegak menjaga martabat diri. Rumah bukan hanya bangunan tempat tinggal. Ia adalah ruang tumbuhnya rasa aman, kepercayaan, dan cinta. Namun, ketika batas-batas dalam rumah dilanggar, bahkan oleh orang terdekat, hati dapat menjadi tempat yang paling sesak. Perjalanan Citra mengajarkan bahwa cinta tidak pernah menuntut seseorang untuk meninggalkan jati dirinya. Menjadi pasangan bukan berarti menghilang sebagai individu. Justru, cinta seharusnya melahirkan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Menegakkan batas bukanlah bentuk pembangkangan. Itu adalah hak setiap manusia. Dan ketika batas itu dilewati, pertahanan terbesar bukanlah amarah, melainkan keberanian untuk berdiri tegak dan menyuarakan hati. Lukman, pada akhirnya belajar bahwa keadilan dimulai dari rumah. Bahwa menjadi anak yang berbakti tidak berarti membiarkan pasangan tersakiti. Ia menyadari bahwa keluarga yang sehat dimulai ketika suami dan istri saling melindungi, tanpa kehilangan rasa hormat pada orang tua. Sementara Ibu Siti, ia pelan-pelan memahami bahwa kasih sayang tidak dapat dipaksakan melalui kontrol. Cinta yang sehat memberi ruang, bukan merampas. Kisah ini bukan ajakan untuk melawan keluarga, melainkan undangan untuk membangun keharmonisan yang berlandas pada rasa hormat. Sebab keluarga yang kuat bukanlah yang tanpa konflik, melainkan yang punya keberanian untuk menyelesaikannya tanpa menghilangkan harga diri pihak manapun. Dan yang paling penting, kita tidak bisa mengubah semua orang. Tapi kita selalu punya kuasa untuk memperjuangkan diri sendiri. Semoga kisah Citra, Lukman, dan Ibu Siti membuka mata.
bahwa dalam hubungan, batas adalah perlindungan. Dan keberanian untuk menjaga diri adalah bentuk cinta terbesar yang bisa diberikan kepada keluarga. Akhirnya, jika suatu hari kau berada di persimpangan antara bertahan atau memperjuangkan dirimu, ingatlah, bahagia adalah hak, dihormati adalah kewajiban, dan mencintai diri sendiri, bukan pilihan, tapi kebutuhan. Selesai.